Entah asal-usul misteri makhluk jenglot, ternyata jenglot atau lebih populer dengan nama Betara Karang telah lama dikenal sebagian masyarakat yang menggemari koleksi berbagai macam ajimat, pusaka, atau benda-benda keramat berenergi gaib. Betara Karang, biasa disingkat BK, wujudnya seperti mumi dengan ukuran panjang 5 cm, ada yang lebih dari 10 cm. BK memiliki ciri khas, tubuhnya mirip tubuh manusia yang kurus kering seperti mumi, kukunya panjang bisa mencapai 2 cm lebih, panjang rambutnya biasanya melebihi panjang tubuhnya, matanya hitam tak mempunyai putih mata, tidak bisa berkedip alias selalu melotot. Wajah BK menyeramkan, hampir mirip seperti topeng Laak Bali tetapi berwarna hitam kelam. Sekitar tahun 1993 penemuan BK menghebohkan masyarakat hingga pernah dites DNA oleh pakar medis UI, ternyata memiliki struktur kromosom yang mirip manusia. Pernah terjadi polemik tentang asal-usul BK, di satu pihak dikatakan sebagai rekayasa belaka. Di lain pihak BK diyakini sebagai wujud manusia yang tengah mengalami hukuman Tuhan. Saya pun tak pernah ingin dan penasaran untuk mengungkap apa atau siapa sejatinya BK itu, sebab bagi saya pribadi benda itu tak memiliki keistimewaan apapun. Sebaliknya lebih banyak saya mendengar cerita buruk dari kisah BK yang dialami para pemiliknya atau pada saat benda tersebut dipamerkan di mal-mal. Misalnya, seorang pengunjung menatap mata BK kemudian tiba-tiba kesurupan. Rambut dan kuku BK atau jenglot juga dapat tumbuh semakin panjang. Sehingga sejak itu setiap kali BK dihadirkan dalam ruang pameran pada khalayak matanya selalu ditutup isolasi warna hitam. BK juga harus diberi makan berupa darah golongan O dicampur minyak wangi, jenglot mampu menghabiskan 50 ml per 38 jam. Maka bagi pemilik BK, pada saat-saat tertentu harus membeli darah golongan odipmi dan dicampur minyak wangi jenis tertentu lalu diberikannya kepada BK melalui saluran infuse yang ditempelkan ke dalam mulut BK. Entah benar atau tidak, ada lagi cerita bahwa BK ini dapat mendatangkan, mengganti, uang dalam jumlah hingga 2-4 miliar rupiah apabila disempurnakan oleh seorang kiai di Pompes Gontor di daerah Ponorogo. Maka jenis benda pusaka ini sering menjadi buruan orang-orang yang mempercayainya. Selain katanya karena khasiat atau keampuhannya yang dahsyat. Semua cerita itu menjadikan BK memiliki nilai eksklusif dan berharga mahal hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Terlepas dari semua cerita di atas, saya mengalami peristiwa secara tidak sengaja, terjadi pada 1 Januari tahun 2007 di Jakarta. Peristiwa ini saya anggap mempunyai pelajaran yang sangat berharga, dapat membuka makna akan rahasia gaib dan sangat berarti dalam memahami hakikat kehidupan ini secara lebih mendalam. Penampakan di balik rumah runtuh saat itu bertepatan dengan malam tahun baru 2006/2007 kami semalam mengundang grup musik keroncong untuk berdendang bersama rekan-rekan. Semalam kami berdendang hingga habislah suara buat cuap-cuap menjadi penyanyi dadakan semalam. Paginya sekitar jam 10 WIB kami dikejutkan oleh gemuruh rumah runtuh yang berasal dari bangunan rumah tepat di depan tempat kami tinggal. Rumah satu lantai tetapi menjulang tinggi seolah berlantai 2. Kami berusaha menolong para penghuninya, dan ternyata yang ada di rumah itu seorang ibu rumah tangga yang kami kenal sebagai pemilik rumah tersebut. Walaupun keadaannya di seluruh badannya sudah penuh dengan debu reruntuhan, sehingga seluruh tubuhnya berwarna putih kecoklatan, tetapi masih bersyukur terhindar dari maut. Sementara rumahnya masih dalam keadaan bahaya karena sebagian bangunannya yang masih berdiri kemungkinan akan segera menyusul roboh. Ibu tersebut kami suruh berlindung dahulu di tempat kami. Para tetangga berkerumun tetapi takut untuk mendekati rumah itu karena khawatir akan terjadi runtuh susulan. Setelah 2 jam para tetangga membubarkan diri, keadaan telah sepi tinggal kami berempat. Saya kaget, tiba-tiba di balik reruntuhan rumah itu muncul penampakan sosok lelaki yang kami ketahui sebagai tukang ikan di pasar terdekat. Kami kaget kok ada orang lain di dalam,
Padahal menurut si ibu empunya rumah dia berada sendirian di dalam rumah karena suaminya baru singgah di rumah istri ketiganya. Wah, kasihan betul, ibu ini, pikir kami sudah di madu, ternyata rumahnya malah runtuh. Tanpa mau berapriori, lelaki itu kami panggil agar menjauh dari rumah itu dan berlindung di rumah kami. Ia melompat pintu pagar yang keadaannya digembok dari dalam. Teman kami lihat lelaki itu datang masuk rumah runtuh itu sejak semalam kira-kira jam 21 WIB. Saya hanya berpikir mungkin tukang ikan ini semalam hingga jam 10 pagi saat kejadian runtuh. Ia sedang beteti, membersihkan, iwak paus sing gede tenan, sehingga belum kelar hingga paginya, gitu aja. Ya tukang ikan yang mendapat 2 kemujuran. Patut disyukuri. Hihi, kemujurannya apa saja silahkan Anda berandai-andai sendiri ya. Tamu misterius di malam hari kembali ke laptop. Hari sudah gelap, sepi, gerimis rintik-rintik, rumah runtuh yang mirip seperti rumah hantu, berantakan, gelap tak berlampu. Semua penghuninya sudah mengungsi, si ibu empunya rumah telah dijemput suami yang sejatinya, Waktu menunjukkan jam 20 malam. Tak ada angin tak ada gempa, tiba-tiba muncul suara menderit kencang diikuti suara yang lebih bergemuruh ketimbang tadi pagi. Runtuh susulan, pikirku. Benar saja, rumah itu benar-benar ambruk, padahal rumah besar itu baru berumur sekitar 8 tahun sejak dibangun. Jam pukul 22 WIB. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di kompleks perumahan kami suasananya malah menjadi semakin sepi mencekam. Anak-anak kecil biasanya masih berada di taman bermain seberang rumah. Tapi kali ini sungguh mencekam apalagi bagi anak-anak. Listrik tiba-tiba mati lampu. Gelap, hitam pekat. Lalu terdengar suara seseorang, sepertinya suara seorang kakek-kakek dengan suara bergetar. Kulan wuun, dan saya bergegas ke depan rumah yang sepi dan gelap tak terdengar suara angin dan binatang satupun. Tampak sosok laki-laki itu berdiri di depan pintu. Anehnya, pakaiannya seperti zaman ratusan tahun yang lalu. Siapa gerang kakek ini? Rambutnya telah memutih semua, kulit menghitam keriput, kurus kering, tampak tonjolan tulang belulangnya, agak bungkuk, tetapi baunya seperti ratus, dupa manten. Saya berpikir, ini bukanlah manusia sembarangan. Saya bertanya pada kakek itu dengan bahasa Jawa halus, kakek siapa, hendak kemana, ada perlu apa, adakah yang bisa saya bantu? Kakek itu diam sejenak, sorot matanya sangat tajam memandangku, aku menangkap getaran energi yang sangat besar. Kakek ini benar-benar orang linuih, gumamku dalam hati. Pelan, kakek itu mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang kurang jelas dalam pendengaranku. Aku coba menangkap maksud kakek itu dengan mengerahkan ingatan kosakata Sanskerta dan Jawa Kawi, serta mencoba translasi secara batin. Ternyata kakek itu ingin ikut bersamaku. Belum sampai aku menjawab maksud kakek itu, lalu aku mendengar suara istriku dari dalam kamar. Jangan ikut kami mbah, jangan masuk, silahkan di luar saja. Aku menangkap apa yang dimaksud istriku. Lalu aku tanyakan, kakek Anda siapa? Nah, kakek itu menjawab, saya Empu Suna, nak. Empu, pikirku, bukankah seorang empu lazim menjadi sebutan nama di masa ratusan tahun yang lalu? Kami coba lebih konsentrasi lagi, oh, ternyata Anda itu manusia yang hidup ratusan tahun yang lalu. Si kakek bukanlah badan wadak tetapi badan halus. Lalu aku tanyakan, di mana jasad empu dikubur? Jasadku ada di atas lemari munak. Aku bergegas memeriksa di atas lemari di kamarku. Ternyata istriku sudah mengulurkan tangannya, menyerahkan seonggok benda berwujud jenglot, BK, kepadaku. Inikah jasadmu kek? Tanyaku. Empu Suno mengangguk. Bu, terima kasih sampeyan ingin ikut bersama kami, tetapi maafkan kami, seyogianya Empu tidak ikut bersama kami, ikut saja orang lainnya mungkin akan membuat Empu lebih nyaman. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Kakek itu tampak mengeluarkan air mata.
Aku sebenarnya tidak tega, tetapi aku merasa tidak nyaman saja diikuti Empu Suno. Empu Suno berkisah memilukan, tiba-tiba saja Empu Suno lenyap dari pandangan mataku. Listrik yang padam kembali menyala. Tetapi jasadnya yang berwujud beka aku bungkus kain kafan kemudian ku taruh di atas lemari. Aku masih berpikir harus bagaimana bersikap. Besok malamnya, sekitar jam 12 malam Empu Suno hadir kembali. Aku lihat ia menunggu di teras depan rumah. Ku hampiri Empu Suno, sekalian ku bawakan teh manis untuknya. Tapi Empu Suno menolak, "Terima kasih nak, saya sudah tak bisa makan minum seperti manusia umumnya, melainkan harus makan, minum, darah, bukan darah manusia tetapi darah binatang di mana saja yang dapat saya ketemukan." "Kenapa Empu Suno nasibnya sedemikian rupa, dan sampeyan hidup pada abad berapa?" Jawab Empu, "Aku hidup kira-kira sudah 1400 tahun yang lalu nak. Saya termasuk orang yang sangat sakti mandraguna, sulit mencari tandingannya. Karena kesaktianku yang sangat tinggi itu membuatku merasa takabur, menjadi tak percaya lagi pada Hyang Wisesa, Tuhan. Selain itu aku juga memiliki ilmu keabadian, agar supaya badanku kekal tak akan mati." Aku berpikir dan bertanya dalam hati, tiap orang semakin tua usianya maka badannya semakin pendek dan mengecil pula. Apakah Empu Suno yang panjang badannya hanya tinggal 5 cm itu karena sudah hidup selama 1400-an tahun? Entahlah. Aku beranikan diri untuk bertanya, "Empu, kenapa Anda tidak meninggal dunia hingga saat ini?" Jawab Empu Suno mengejutkan, "Hingga saat ini aku tak bisa mati nak, tetapi keadaanku sangat tersiksa, aku tak bisa makan selain darah yang menjijikkan. Aku tak bisa mati dan bumi pun menolak jasadku, sehingga jasadku tak membusuk dan hancur kembali menjadi tanah. Semua sudah menjadi karma yang suksma atas semua kesalahanku yang teramat berat mengingkari yang suksma dan kegulangan ilmu keabadian. Maka setiap hari tiada henti aku hanya memohon ampunan kepada yang suksma supaya bisa mati, dan jasadku diterima bumi. Meminta disempurnakan. Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk Empu Suno?" Jawabnya, "Nak, jika berkenan, mungkin orang seperti istrimu lah yang bisa menolongku." "Menolong bagaimana Empu?" tanyaku kepada beka yang namanya Empu Suno itu. Empu Suno melanjutkan, "Menolongku untuk memohonkan ampunan kepada Hyang Wuhut, menyempurnakan, agar aku bisa mati." "Baiklah Empu, kami akan berusaha menolongmu. Tetapi semua tentu tergantung kemurahan Gusti Allah," segahku. Empu Suno menyergah juga, "Allah itu siapa nak?" "Loh, Empu tidak tahu tuh, Gusti Allah itu Tuhan pencipta alam semesta." "Oh, maaf nak, di zamanku dahulu tidak pernah mendengar nama itu, aku sekarang mengerti, Gusti Allah itu tidak lain Hyang Wuhut yang suksma, hanya berbeda cara menyebut manusia zaman dahulu dan sekarang." Entah kenapa tiba-tiba Empu Suno menghilang lenyap. Aku terheran-heran, ini bukan mimpi bukan juga khayalan. Mengapa bisa terjadi dan kualami hal aneh seperti ini? Aku menyesal lupa tidak aku tanyakan, mengapa kehadiran Empu bersamaan dengan peristiwa rumah ambruk itu, adakah kaitannya? Belum lama aku berpikir dan bertanya dalam hati, dan siap melangkah masuk rumah. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang ganjil di belakangku. Aku toleh ke belakang, rupanya Empu Suno datang lagi dan berkata, "Nak, aku di sini karena dahulu aku dimiliki si." Empu Suno menyebutkan nama suami si ibu empunya rumah ambruk. "Aku dijual dengan harga ratusan juta, kemudian uang hasil penjualan jasadku dibelikan rumah yang sekarang ambruk itu." Aku tak bisa berkata-kata lagi, hanya terkesima. Dan Empu Suno tahu-tahu sudah lenyap lagi. Aku beranjak masuk ke dalam rumah, ku ceritakan pada istri kejadian tadi, tetapi rupanya istriku sudah mengetahui juga. Malah sudah menyusun rencana kapan akan mencoba menyempurnakan Empu Suno. Dipilihlah hari Senin untuk melakukan doa penyempurnaan. Aku tak pernah tahu dan tak menguasai bagaimana doa, rapalan, mantra penyempurnaan, permohonan ampunan itu. Namun di hari Rabu jam 21:30 WIB,
Empu Suno datang lagi saat aku nyetir di jalan tol menuju arah Bintaro Sektor 9. Ia mengatakan jika besok hari Sabtu Pahing sudah akan pergi. Pergi ke mana? Aku masih mikir-mikir agak teli. Mungkinkah Gusti Allah sudah menerima permohonan ampunan ini, sehingga Empu Suno sudah akan pergi? Mudah-mudahan begitu. Istriku pun belum tahu apakah doanya dikabulkan Gusti Allah atau tak dikabulkan. Karena memang belum melihat tanda-tanda isyarat dari Tuhan. Sabtu Pahing, sebagai hari yang paling tepat untuk menyempurnakan semacam BK. Misteri Sabtu Pahing, memang acap kali ada hal-hal berhubungan dengan jenglot atau BK selalu tepat hari Sabtu Pahing, tetapi aku tak mengerti mengapa bisa demikian. Entahlah. Setelah menderita 1400 tahun Empu Suno diterima bumi dan Tuhan hari Sabtu Pahing yang ditunggu-tunggu akhir datang juga. Waktu menunjukkan jam 20 WIB, aku merasakan hal aneh dan ingin sekali keluar menuju halaman rumah. Benar, ternyata Empu Suno sudah menunggu di sana. Ku coba mendekati Empu Suno berdiri di sudut taman rumah tepat di samping pohon rindang tabib buya dan melati yang sedang berbunga lebat dan harum semerbak baunya. Tempatnya memang agak gelap karena tak tertimpa sinar lampu taman. Ia sepertinya ingin sekali menyampaikan sesuatu kepadaku. Benar saja, Empu Suno menyampaikan pesan sebagai berikut, "Nak, andai kelak menjadi orang penunjul dan sakti seberapapun besar kesaktian hendaknya jangan sampai seperti saya yang lupa diri tidak mengakui Gusti Allah." Kali ini Empu mengikuti istilahku, apalagi gegulangan ilmu keabadian. Akhirnya aku dapatkan karmat, sekian ribu tahun hanya penyesalan yang ada, selalu mohon ampunan kepada Tuhan tak pernah aku dapatkan. Mungkin kali ini sudah menjadi garisnya aku bertemu Angger dan istri. Aku sempat bertanya apa yang menjadi pikiranku sedari tadi, apakah Empu Suno telah cukup menebus semua kesalahan dengan penderitaan ribuan tahun lamanya, sehingga kelak di sana Empu sudah lepas dari alam pembalasan. Oh, tidak Nak Angger, aku baru dikabulkan bisa mati saja sudah merupakan kanugrahan agung. Kelak aku belum tahu nasibku, aku merasa tetap akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku di alam pembalasan. Aku tak bisa balas budi kepada istrimu dan Nak Angger, Gusti yang akan membalas kebaikan semuanya. Sebelum berpisah, kiranya apakah aku boleh bertanya kepada Empu? Rupanya Empu sudah membaca pikiranku, lalu menyergah dengan jawaban yang betul-betul aku tunggu, "Nak, aku ini setiap saat yang ada hanya penyesalan, hanya memohon ampunan Gusti saban hari tiada henti." Cerita-cerita tentang sebangsaku yang dianggap benda keramat dan pusaka ampuh, itu tidak benar, atau bisa menukar dengan uang bila disempurnakan, itu semua tidak benar. Sebangsaku ini tak bisa berbuat apa-apa lagi. Nak, aku diperjualbelikan karena bodohnya manusia sendiri. Memang ada sebangsaku yang tetap tidak eling sehingga tetap saja neko-neko mau dipiara manusia hanya demi mendapatkan makan. Nak, sekali lagi terima kasih, aku sekarang hendak pergi. Gusti Allah telah berkehendak memanggilku. Selamat tinggal Nak, ingat pesanku yang satu, selalu eling dan waspada, jangan sampai menjadi manusia seperti aku ini, mengejar nafsu adigang adigung adiguna, sombong kepada Gusti, dan ternyata berakhir dengan penderitaan berat sepanjang masa. Kini bumi telah bersedia menerima jasadku. Tiba-tiba bayangan Empu Suno raib. Empu Suno telah pergi meninggalkan dunia. Aku teringat benda berwujud jenglot atau BK yang kuletakkan di atas lemari. Bergegas aku masuk kamar, ku periksa jenglot di atas lemari ternyata juga sudah raib entah kemana.